واتقوا الله ويعلمكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh pujian dan sanjungan semuanya hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan, tercurahkan dan terus-menerus mengalir kepada baginda Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, idola kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran sunnah beliau hingga hari akhir kelak. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, pada sore kali ini ana diminta oleh Bapak tuan rumah untuk mungkin mengisi sedikit nasihat. Tentunya kita saling mengingatkan karena tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Jujur aja, ana duduk di sini bukan berarti yang lebih berilmu. Kita di sini saling memberikan nasihat. Bahkan mungkin di antara seluruh jamaah yang hadir di sini, ana mungkin yang paling muda di sini. Supaya suasananya tidak menegangkan, ana ingin mendahului dengan perkenalan terlebih dahulu. Karena mungkin sebagian hadirin belum mengenal siapa sih yang membawa acara di depan kali ini. Izinkan ana memperkenalkan diri. Nama ana Yahya. Ana berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ana kelahiran tahun 2006. Usia ana kurang lebih 20 tahun. Dan untuk pendidikan ana sendiri, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ana terlahir dari orang tua yang sudah mengenal sunnah, alhamdulillah. Dan ana belajar selama kurang lebih 8 tahun di sebuah lembaga pendidikan Ma'had Ta'zimus Sunnah di kota Semarang. Kemudian ana melanjutkan pendidikan di sebuah pondok pesantren yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ ana belajar tentang Al-Qur'an dan mempelajari lebih dalam tentang bahasa Arab, tentang ilmu shorof dan nahwu dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Kemudian Allah mudahkan ana bisa melanjutkan pengabdian mengajar di sebuah pondok pesantren tahfidz Dhiaul Quran di kota Sragen di Jawa Tengah. Disitulah ana bertemu dengan Akhi Hamad yang sekarang menjadi imam di Masjid Al-Um Tabalong. Mungkin sedikit yang bisa ana sampaikan dari perkenalan kali ini. Untuk sore kali ini insyaallah semoga Allah mudahkan mengisi tentang tema perjalanan kehidupan manusia dari awal hingga finish, yaitu di neraka selamanya atau di surga selamanya. Sebelum dimulai, ana ingin memberikan sedikit pertanyaan mungkin. Di antara hadirin yang hadir di sini, mungkin kalau boleh bertanya, Bapak kelahiran tahun berapa, Pak? 90. Tahun berapa Indonesia merdeka? Tahun 1945. Nah, pada waktu tahun 1945 Masehi tersebut, pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita semua? Kita otomatis pasti belum lahir pada waktu itu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita? Lalu pertanyaannya di mana kita waktu itu? Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan kita waktu itu, masih menjadi apa? Ada yang tahu di sini? Tahun 1945, di zaman kakek buyut kita
berperang melawan para penjajah. Di mana kita waktu itu? Apakah sudah ada? Allah ciptakan? Lalu di mana? Kita semua yang hadir di sini dan seluruh manusia pada awalnya, sebelum diciptakan jasad kita semuanya, kita semua ada di dalam alam ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah alam seperti alam dunia ini. Di dalamnya terdapat ruh-ruh manusia semuanya. Karena semua makhluk membutuhkan ruh, termasuk manusia. Ruh apabila diibaratkan sama seperti robot yang membutuhkan baterai. Ruh manusia semuanya sama. Semuanya sama. Yang membedakan adalah ketika nanti ruh tersebut diletakkan di jasad manusia tersebut. Mungkin anak ingin memberikan gambaran fase kehidupan manusia. Yang pertama, di mana tadi? Alam ruh. Ruh dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah nyawa. Kita sebutnya ruh sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka wahai Muhammad bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah sesungguhnya ruh adalah termasuk dari urusan Tuhanmu yang tidak perlu diketahui oleh semua manusia. Hanya rahasia antara Allah dan para malaikat yang tugasnya khusus saja. Manusia Allah ciptakan seluruhnya dimulai dari alam ruh, termasuk ruh Nabi Adam alaihissalam. Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam tersebut diciptakan. Kemudian setelah alam ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran perjalanan manusia dilanjut ke dalam alam kandungan, yaitu rahim seorang ibu. Ketika sel telur wanita dibuahi oleh sel sperma laki-laki, kemudian bertemu, Allah takdirkan menjadi seorang janin. Nah, dimulai dari seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, summa khalaqanan nutfata 'alaqah. Kemudian kami Allah jadikan dari setetes air mani tersebut 'alaqah, yaitu segumpal darah. Summa khalaqanal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan dari segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging. Summa khalaqanal mudghata 'alaqah. Summa khalaqanal mudghata. Kemudian kami jadikan dari daging tersebut fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami balut, kami bungkus daging yang menjadi tulang tersebut dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Dari berupa mata, telinga, mulut, hidung, kemudian otak, akal untuk berpikir. Allah ciptakan tangan, kaki, kemudian alat kelamin, dan seterusnya. Allah sempurnakan. Kemudian ada pertanyaan. Allah membentuk rupa manusia yang berbeda-beda. Dan manusia berbeda-beda wajahnya, postur tubuhnya, kemudian tinggi badannya, semuanya berbeda-beda kan. Lalu apa nama Allah yang berhubungan dengan Allah membentuk muka manusia yang berbeda-beda tersebut? Siapa yang tahu? Nama Allah yang menunjukkan Allah membeda-bedakan bentuk-bentuk rupa wajah manusia. Semuanya beda. Apa nama Allah tersebut? Di Jalan Nansarunai kan ada Asmaul Husna di sana. Pasti setiap kita mungkin pernah lewat di Jalan Nansarunai kan. Tapi siapa yang memperhatikan nama-nama Allah yang dipasang di situ? Masya Allah, mungkin pemerintah kita sengaja menaruhnya di situ supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah yang 99 tersebut. Nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 99, akan tapi sebenarnya lebih dari itu semua. Apa nama Allah tersebut? Al-Musawwir, zat yang maha membentuk. Allah membentuk rupa-rupa makhluknya sesuka Allah, terserah Allah. Ada yang sempurna, ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang biasa saja, bahkan mungkin ada yang cacat.
Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di alam kandungan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bentuk jasad manusia, semuanya sudah sempurna. Sudah ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, ada otaknya. Di usia berapa janin Allah tiupkan ruh? Mungkin bapak-bapak yang sudah memiliki anak, kurang lebih 4 bulan. Barakallahu fikum. Di usia 4 bulan, janin yang berada di dalam perut seorang ibu, Allah utus seorang malaikat yang tugasnya khusus untuk meniupkan ruh, mengambil satu ruh dari alam ruh, kemudian ditiupkan ke dalam tubuh janin yang ada di dalam rahim seorang ibu tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Mungkin kita bisa bayangkan bahwa seorang janin yang ada di dalam perut ibu tersebut adalah diri kita masing-masing. Kita bisa bayangkan bahwa janin tersebut adalah diri kita masing-masing. Kita masih ada di dalam perut ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang manusia normal akan lahir dari perut ibunya pada waktu berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan 10 hari kurang lebih. Dengan izin Allah, Allah lancarkan urusan persalinannya. Lahir seorang bayi. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, seorang bayi yang lahir ke alam dunia dan menangis itu secara ilmu agama, sebenarnya bayi tersebut menangis disebabkan karena bayi itu menolak untuk hidup di dunia. Saking kuatnya fitnah-fitnah ada di dunia, dari berupa fitnah syubhat yang sangat mengganggu pikiran dalam beribadah, atau fitnah syahwat dari kesenangan-kesenangan dunia berupa harta, wanita, tahta, jabatan dan lain sebagainya. Itu fitnah-fitnah syahwat. Pada awalnya janin seorang manusia itu menangis karena menolak itu semua. Kemudian seiring berjalannya waktu semakin dewasa, karena sering terbiasanya manusia tersebut dengan fitnah-fitnah itu, sehari-hari hidup dengan fitnah-fitnah tersebut, sampai dia merasa nyaman dengan fitnah tersebut. Dia merasa nyaman dengan pelukan, merasa nyaman dengan harta, bahkan apabila sudah dewasa merasa nyaman dengan wanita. Itu semua adalah fitnah. Kapan boleh dinikmati? Boleh secukupnya. Bahkan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi seorang laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu. Itu menunjukkan dalam agama Islam semuanya diatur, tidak dibatasi, tidak dikekang nafsu itu, akan tapi diberi jatah yang pas porsinya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian setelah bayi itu lahir, tumbuh dalam asuhan orang tuanya, dalam kasih sayang ibunya, minum dari air susu ibunya. Kemudian seiring berjalannya waktu, latihan berjalan, masuki pendidikan SD, SMP dan seterusnya sampai kerja. Kehidupan dunia sangatlah singkat. Kita rasa mungkin kita ingat zaman-zaman kita waktu kecil. Apabila mengingat zaman kita waktu kecil, bagaimana? Apa yang kita pikirkan? Rasanya sangat cepat sekali waktu berjalan, bukan? Nah, seperti itulah kehidupan dunia. Rasulullah SAW mempermisalkan kehidupan dunia seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Beliau SAW bersabda, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? "Wa mad dunya wali." Apa urusan dunia denganku? Tidaklah perumpamaan seorang yang hidup di dunia ini seperti seseorang yang melakukan perjalanan, kemudian singgah berteduh di bawah pohon, kemudian memakan sedikit bekalnya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Hanya sebatas itu kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia, Nabi SAW berapa umur beliau wafat? 63 tahun kurang lebih, 63 tahun lebih sedikit. Dengan pola hidup yang dilakukan
Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sakit beliau. Beliau sangat sehat fisiknya, bukan sangat kuat. Beliau Allah beri umur hanya 63 tahun saja. Nabi alaihi salatu wassalam umur berapa beliau menerima wahyu? Umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun beliau menerima wahyu, kemudian beliau berdakwah di Mekkah secara sembunyi-sembunyi selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Selama bersembunyi di Mekkah berdakwah di sana selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian dakwah di Mekkah secara terang-terangan selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Berarti total beliau berdakwah di kota Mekkah selama berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekkah. Kemudian karena kuatnya gangguan di sana, sehingga turunlah perintah Allah untuk berhijrah ke kota Yathrib yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Pada waktu beliau berhijrah di kota Madinah, berapa usia beliau waktu itu? Beliau menerima wahyu umur 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah di Mekkah selama 13 tahun. 40 ditambah 13, 53 tahun. Usia 53 tahun beliau berhijrah selama 8 hari 8 malam dari kota Mekkah ke kota Madinah. Betapa sehatnya fisik beliau. Umur 53 tahun. Mungkin usia sekarang umur 53 tahun itu banyak sakit-sakitan. Sakit stroke, asam urat, sakit kolesterol dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam umur 53 tahun masih kuat berjalan safar, menaiki unta bersama Abu Bakar 8 hari 8 malam dari kota Mekkah ke kota Madinah. Itu saja, dengan pola hidup yang dilakukan Nabi SAW, Allah hanya memberi beliau umur hanya 63 tahun saja. Bagaimana dengan kita? Bahkan Nabi SAW bersabda, umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati dari 70 tahun tersebut. Betapa singkatnya kita apabila dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Masih panjang perjalanan kita, masih alam roh. Kemudian alam kandungan. Setelah alam kandungan, alam dunia. Alam kandungan, kemudian selanjutnya alam dunia. Di sinilah tempat kita diuji. Sebenarnya saya hanya singkat saja. Cuma betapa kuatnya fitnah, syubhat dan syahwat di alam dunia tersebut sehingga kebanyakan manusia lupa dengan tujuan dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Telah dimasukkan rasa cinta, rasa suka ke dalam hati setiap manusia. Minan nisa, dari menyukai wanita. Wal banin, dan menyukai anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta perbendaharaan dunia. Minadz zahabi, dari emas. Wal fiddah, dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang ditambatkan. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Wal harth, dan perkebunan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kehidupan dunia yang sangat menggoda memang, sehingga kebanyakan manusia lupa akan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, sekali-kali aku Allah tidak menciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepadaku. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usia 63 tahun. Kita mengambil usia standar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nabi usia tersebut.
Hitunglah usia 63 tahun ini kita akan wafat. Allah akan ambil nyawa kita. Selesai sudah jatah hidup kita di dunia ini. Dengan umur kita masing-masing. Bayangkan dengan umur kita masing-masing. Ana misalkan usia ana 20 tahun. Misalkan Allah Subhanahu wa taala catatkan usia ana meninggal adalah 63 tahun. 63 tahun dikurangi 20 tahun 43 tahun. Jatah hidup ana di dunia ini kurang lebih misalkan adalah 43 tahun lagi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba tersebut apabila memiliki sisa umur tersebut? Kita bisa bayangkan dengan umur kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan dengan jatah umur yang tersisa tersebut? Mungkin apabila usia 50 tahun atau 40 tahun, kita bisa bayangkan tinggal sisa berapa tahun lagi kita hidup di dunia. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang sama seperti Nabi, bahkan mungkin bisa lebih awal dari itu. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian karena kuatnya fitnah ujian yang Allah uji hamba-hambanya di dunia ini, sehingga menyebabkan sebagian manusia lupa akan tujuannya diciptakan, maka manusia setelah wafatnya akan memasuki alam cabut nyawanya. Kemana manusia akan pergi? Alam barzakh. Alam barzakh. Ruh manusia adalah sebab tubuh manusia ini bisa bergerak. Apabila ruh manusia dicabut, maka tubuh ini tidak ada gunanya, tidak bisa digerakkan sama sekali. Yang bisa menggerakkan seperti ini adalah ruh, adalah nyawa. Seorang janin apabila belum ditiupkan ruh di dalamnya, maka dia tidak bisa bergerak. Seperti itu pula orang mati. Orang mati apabila telah dicabut nyawanya, maka dia tidak bermanfaat lagi. Tubuhnya akan membusuk. Manusia apabila nyawanya telah diambil, maka tubuhnya akan membusuk. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh tempatnya adalah di dalam dada. Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, inti ruh mana hati, jantung di mana tempat anggota tubuh tersebut memompa darah dan mengalirkan kepada seluruh tubuh, sehingga kita bisa menggerakkan seperti ini. Antum bayangkan kita menggerakkan seperti ini karena adanya nyawa di dalam ini, karena adanya jantung yang mengalirkan darah. Dari aliran darah inilah kita bisa bergerak karena adanya nyawa. Sehingga seseorang yang mengalami sakitnya sakaratul maut adalah disebabkan karena ruh tersebut sangat kuat melekat ke dalam tubuh manusia tersebut. Bayangkan, seorang janin ditiupkan ruh pada tubuhnya, kemudian hidup di dunia selama kurang lebih 70 tahun. Dia hidup dengan bersenang-senang di dunia, melakukan apa saja yang dia kehendaki, sehingga menyebabkan ruh tersebut sangat nyaman di dalam tubuh manusia tersebut. Dia lupa akan akhirat, lupa akan kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu surga, tempat di mana ayah kita Adam alaihissalam dulu di situ. Kemudian diturunkan beserta anak keturunannya untuk dihukum dan diuji. Karena saking melekatnya nyawa tersebut, ruh tersebut di dalam tubuh manusia, sehingga ketika malaikatul maut datang dan hendak mengambil ruh tersebut menolak, sehingga sangat susah untuk diambil, sehingga sakit, menimbulkan rasa sakit yang sangat, sehingga disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bis-saq. Rasa sakit tersebut menyebabkan kedua betis saling bertautan. Saking sakitnya sakaratul maut tersebut, kedua betis saling bertautan. Saking sakitnya sakaratul maut tersebut, disebabkan karena ruh tersebut sudah nyaman dalam tubuh manusia. Adapun para nabi, orang-orang soleh, para ulama yang ruhnya selalu memikirkan akhirat, selalu pulang ke akhirat dan tidak melekat ke dalam tubuh manusianya, sangat mudah untuk diambil oleh malaikatul maut. Oleh karena itu banyak disalahfahami
bahwa Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak. Beliau sangat mudah nyawa beliau untuk diambil. Bahkan malaikatul maut izin terlebih dahulu kepada beliau untuk mengambil nyawa beliau. Akan tapi banyak disalahpahami bahwa beliau merasakan sakit ketika sakaratul maut. Padahal yang beliau rasakan sakit tersebut disebabkan penyakitnya, demamnya beliau. Karena seorang nabi merasakan sakit 2 kali lipat dari manusia biasa. Sehingga beliau merasakan sakit karena penyakitnya, bukan karena sakaratul mautnya. Adapun sakaratul maut beliau sangat mudah. Nyawa beliau sangat mudah untuk diambil oleh malaikatul maut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah manusia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawalah nyawa tersebut menuju langit. Mungkin sebagian antum ada yang pernah mendengar hadis ini. Malaikat setelah mencabut nyawanya membawa ruh tersebut naik ke atas langit. Di langit pertama banyak penghuni malaikat yang berada di langit pertama. Apabila malaikat tersebut bertanya, "Ruh siapa yang kau bawa ini?" Apabila seorang yang soleh melakukan banyak amal ketaatan selama hidupnya di dunia, maka Allah akan izinkan malaikat penjaga pintu pertama langit untuk membukakan untuk ruh tersebut sampai naik ke langit ke-7. Disitulah Allah Subhanahu wa taala meridhoi hamba tersebut dan dikembalikan ke dalam jasadnya yang sudah dikubur di bawah tanah. Di saat itulah 2 malaikat Munkar dan Nakir akan datang dengan 3 pertanyaan. Apa pertanyaan tersebut? Man Rabbuka, man madinuka, man nabiyuka. 3 pertanyaan tersebut adalah siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu yang selama ini engkau sembah, engkau berharap kepadanya, engkau takut kepadanya? Siapa? Madinuka, apa agamamu? Apa keyakinan yang selama ini kamu anut? Yang terakhir adalah man nabiyuka. Siapa nabi yang diutus untuk membawakan risalah Allah kepadamu? Apabila seorang mukmin, maka hamba tersebut dapat dengan mudah menjawab 3 pertanyaan tersebut. Mungkin kita semua tahu jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Akan tetapi hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilihlah yang akan Allah mudahkan untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kita mungkin tahu jawabannya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Islam, yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di alam kubur nanti hanya hamba-hamba pilihan Allah lah yang Allah mudahkan untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Kita mungkin tahu di dunia ini, kita tahu. Akan tetapi di alam kubur nanti hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilihlah. Sebagaimana dalam surat disebutkan dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang beriman yang Allah pilih untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba tersebut berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka Allah akan memerintahkan malaikat mendatangkan amal perbuatannya yang dia lakukan selama di dunia ini dalam bentuk rupa dirinya sendiri. Dalam bentuk rupa dirinya sendiri yang tampan. Apabila laki-laki, rupawan, bau harum, wangi. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Man anta? Dia menjawab, aku adalah amalan perbuatanmu selama engkau hidup di dunia. Dan dia akan menemani tuannya yang ada di dalam alam kubur tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, akan ada 3 yang mengikuti seorang mayit ketika dihantarkan ke dalam kuburannya. Siapa 3 tersebut? Keluarganya, amalannya, dan hartanya. Yarji'us tsani. Kedua ini akan pulang. Wa yabqal awwal. Dan 1 akan menetap menemaninya. 2 adalah keluarga dan harta, dan yang akan menemani tetap tinggal bersama tuannya adalah amalan perbuatannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah
lulus menjawab 3 pertanyaan tersebut, Allah perintahkan supaya pintu-pintu surga dibukakan untuknya, sehingga dia merasakan wanginya, anginnya yang sangat segar dari surga tersebut. Namun yang kita khawatirkan apabila kita gagal dalam menjawab 3 pertanyaan tersebut, karena kita tidak mengilmui 3 ini. Kita wajib mengilmui siapa Tuhan kita, apa agama kita, Islam, mengilmui sampai dalam, dan siapa Nabi kita, mengenal tentang beliau, perjuangan beliau, kisah beliau, sirah beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau. Kita harus mengilmui 3 ini, karena 3 ini adalah 3 pokok yang sangat penting yang wajib kita pelajari, yang biasa kita pelajari dengan kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu kitab Usulus Salasah, 3 landasan pokok dalam mempelajari agama Islam. Namun apabila seorang mayit gagal dalam menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka Allah tidak segan-egan memerintahkan malaikatnya untuk memberikan siksa. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Sungguh keterlaluan seorang hamba apabila memiliki seorang tuannya sangat baik hati, sangat murah, pemurah, akan tetapi membuat tuannya ini marah. Alangkah sangat keterlaluannya seorang hamba tersebut. Alangkah pemurahnya Allah, alangkah pengasihnya Allah. Akan tetapi apabila seorang hamba membuat Allah murka, maka sungguh alangkah keterlaluannya hamba tersebut. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mayit tersebut disiksa, Allah akan memerintahkan malaikat untuk membukakan pintu-pintu neraka agar supaya angin neraka itu menghembus ke dalam kuburnya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan, beliau suatu hari pernah menangis. Kemudian beliau ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Sedangkan engkau adalah menantu Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah Nabi jamin surga. Utsman bin Affan termasuk dari 10 sahabat yang Nabi jamin surga. Apa jawaban beliau? Aku menangis bukan karena aku takut neraka, karena Nabi telah menjamin aku surga. Akan tapi aku menangis karena Nabi tidak menjamin aku selamat dari siksa kubur. Radhiyallahu anhu, beliau saja sangat takut kepada azab kubur. Banyak manusia mungkin belum mengimani tentang azab kubur ini. Perlu diketahui wahai hadirin sekalian, bahwa hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam hadis-hadisnya, wajib kita imani 100%. Alangkah meruginya hamba-hamba yang tidak percaya dengan apa yang Nabi sampaikan. Di antaranya adalah adanya azab kubur. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam alam barzakh kita akan menunggu keluar dari alam tersebut ketika kapan? Kapan kita keluar dari alam barzakh? Ketika malaikat peniup sangkakala meniupkan sangkakala yang kedua. Sangat lama. Antum bisa bayangkan betapa lamanya Nabi Adam alaihissalam, betapa lamanya orang-orang yang hidup jauh sebelum kita, betapa lamanya mereka menunggu di alam barzakh, di tengah kesendirian. Maka siapkanlah bekal amal sebaik-baiknya untuk menjadi teman kita nanti ketika kita di sendirian. Maka adanya ibadah iktikaf sebenarnya di antara hikmahnya adalah melatih diri kita sendiri untuk latihan sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita dan dengan amal kita. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang manusia dikubur, kemudian tubuhnya membusuk dan dimakan oleh belatung dan cacing-cacing tanah,
maka orang-orang beriman akan meminta kepada Allah untuk disegerakan ditegakkannya hari kiamat. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, maka mereka meminta agar supaya Allah terus menunda hari kiamat, sehingga sampai di mana waktu seluruh manusia yang masih hidup di dunia ini mereka lupa tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan sudah memberikan tanda-tandanya akan terjadinya hari kiamat. Di antaranya adalah hari kiamat akan terjadi ketika manusia tidak ada satu orang pun yang mengingat tentang hari kiamat itu sendiri, di mana manusia itu semua sibuk sampai lupa akan terjadinya hari kiamat. Maka waktu itulah Allah akan mentakdirkan terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang ingat tentang hari kiamat, sekalipun orang berilmunya. Tidak ada yang ingat dan tidak ada yang mengingatkan tentang hari kiamat. Di saat itulah hari kiamat akan terjadi. Allahus musta'an, nas'alullah salamata wal afiyah. Saat hari kiamat terjadi, saat gunung-gunung Allah angkat, Allah hantamkan ke muka bumi, semua berantakan, laut-laut meluap, semuanya terjadi dengan hebat. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan seluruhnya mati. Manusianya, hewannya, jinnya, sekalipun iblisnya yang hidup sejak sebelum Nabi Adam sampai sekarang, iblis masih hidup. Semuanya akan mati, termasuk malaikat-malaikatnya, sampai tersisa 3 malaikat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hanya tersisa 3 malaikat dan Allah Subhanahu wa taala yang beristiwa di atas arsy, yaitu malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, kemudian malaikat pencabut nyawa, dan malaikat peniup sangkakala. Tersisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bertanya kepada malaikatul maut, sedangkan Allah sebenarnya sudah tahu. Ya malaikatul maut, man yabqa? Siapa yang tersisa? Apa jawab malaikat maut? Tersisa malaikat Jibril, malaikat peniup sangkakala, dan ana abdukal fakir baina yadaik. Dan tersisa hambamu yang hina di hadapanmu ini ya Allah, yaitu malaikat maut dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatul maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril dan mencabut nyawa malaikat peniup sangkakala. Melaksanakan tugasnya. Idza amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setelah tinggal 1 malaikat saja, yaitu malaikatul maut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikatul maut, mut, matilah engkau. Mati. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup waktu itu setelah terjadinya kiamat. Hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh makhluknya sudah mati, ainal malakut, ainal muluk, di mana raja-raja yang sombong? Ainal ilah, di mana Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah? Di mana mereka? Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Allah bertanya kepada mereka makhluk-makhluknya yang sudah mati. Allah ingin mengakui dirinya sendiri. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Allah menjawab, milik Allah, zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, zat yang tidak membutuhkan siapapun, al-qahar, zat yang maha perkasa. Masya Allah, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengakui dirinya sendiri, Allah membangkitkan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, kemudian meniupkan sangkakala yang kedua, sehingga hiduplah semua makhluk dari sejak zaman Nabi Adam, semua manusia yang Allah ciptakan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, semua hidup. Kemudian Allah kumpulkan semuanya di mana Allah kumpulkan? Di padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab dari kata hasyara, artinya berkumpul. Tempat di mana seluruh manusia, seluruh makhluk akan berdiri di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana Allah akan ganti bumi tersebut dengan bumi yang lain.
Kemudian Nabi SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam 3 kondisi. Yang pertama, dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang, bulat, tidak memakai apapun, laki-laki dan perempuan. Kemudian kondisi yang kedua, juga tidak berkhitan, dalam kondisi tidak bersunat. Kemudian yang ketiga adalah dalam kondisi tidak memakai alas kaki, betul-betul hanya membawa tubuh saja, digiring ke padang mahsyar, kemudian berdiri berbaris di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari itu di mana malaikat dan seluruh ruh yang Allah ciptakan berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak ada yang berani berbicara sedikit pun. Hening suasana waktu itu, sepi. Tidak ada yang berani berbicara, sangat hening sekali. Illa man adzina lahur rahman. Kecuali makhluk-makhluk yang sudah Allah izinkan, yaitu para malaikat saja. Wa qala shawaba, dan pasti berkata dengan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya itu adalah hari yang pasti akan terjadi. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar seluruh manusia akan berdiri selama berapa hari? Sehari di sana waktu itu seperti berapa tahun di dunia? Khamsina alfasana. Khamsin, 50.000. Satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun di dunia. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sedekat apa? Man ya'rif, siapa yang tahu? Sedekat apa Allah dekatkan matahari di atas kepala manusia? 1 mil. Wallahu ta'ala, seorang perawi tidak mengetahui mil yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah mil yang digunakan untuk celak atau mil dalam hitungan kilometer, yaitu 1,6 kilometer. Matahari didekatkan sampai keringat-keringat manusia bercucuran dan akan menenggelamkan pemilik keringat itu sendiri sesuai dengan kadar amalannya. Lama manusia berdiri sampai mereka berputus asa dan akan mendatangi Nabi satu persatu, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seperti yang mungkin sudah pernah diceritakan oleh Ustadz Abdul Bar di Masjid Al-Um. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 golongan yang Allah berjanji akan menaungi mereka di padang mahsyar, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil, bersikap adil, bijaksana. Seorang bos kepada karyawannya, seorang ketua kepada anggotanya, seorang suami kepada istri-istrinya, seorang ayah kepada anak-anaknya, bersikap adil. Allah berjanji apabila dia bersikap adil, maka Allah akan naungi dia pada hari di padang mahsyar kelak. Kemudian yang kedua adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang menyendiri. Seorang laki-laki yang menyendiri kemudian mengingat Allah, mengingat tentang akhirat, mengingat tentang jauhnya perjalanan hidupnya dia. Fafadat ainah. Maka tak terasa air matanya mengalir. Allah akan naungi dia kelak di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa pemuda? Karena di saat-saat muda itulah nafsu, syahwat sedang menggebu-gebu terhadap harta, uang, wanita, lawan jenis. Pada waktu muda itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menaungi seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah.
mendengar azan langsung segera ke masjid, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bestie atau sahabat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya ini saling mengingatkan apabila salah seorang di antara mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan atau dosa, yang lainnya mengingatkan. Seperti itulah persahabatan yang sesungguhnya. Kedua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan menaungi mereka. Kemudian yang kelima adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya sangat cinta kepada masjid. Kemana-mana yang dicari masjid, pergi luar kota, pertama kali yang dia cari adalah masjid dulu. Di mana masjid? Dia ingin datangi, ingin berwudu, ingin sholat, dan ingin menenangkan dirinya di sana. Hatinya sangat terpaut kepada masjid, sangat mencintai masjid. Allah berjanji akan menaungi orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan. Faqala inni akhafullah, kemudian dia berkata, sungguhnya aku takut kepada Allah. Sangat berat. Kemudian yang ketujuh adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 7 golongan yang Allah berjanji, dan pasti Allah akan menepati janjinya. Allah akan menaungi mereka di padang mahsyar, di mana hari tersebut tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, ayah mereka. Hadisnya panjang, dan karena terbatasnya waktu kita akan singkat saja. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah manusia pertama. Allah ciptakan engkau dengan tangan Allah sendiri, dengan tangan Allah langsung. Engkau adalah bapaknya manusia, maka mohonkanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Apa kata Nabi Adam? Sungguh Rabbku telah murka pada hari ini yang belum pernah murka sebelumnya dan sesudahnya. Pergilah kepada Nuh. Kemudian manusia pergi kepada Nuh alaihissalam. Kemudian mereka manusia berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, wahai Nuh, Nabiullah Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama. Allah sebut engkau dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur, banyak bersyukur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Nuh alaihissalam dengan hamba yang banyak bersyukur? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam kitab tafsirnya, Nabi Nuh alaihissalam Allah puji beliau dengan hamba yang bersyukur karena setiap kali beliau selesai makan, beliau selalu berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani walau syaa aja'ani. Segala puji bagi Allah Tuhanku, zat yang maha memberikan aku makan. Seandainya Allah mampu, Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan aku lapar. Apabila beliau selesai minum, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi saqani walau syaa adma'ani. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan aku minum. Jika Allah berkehendak, Allah bisa saja membuatku haus. Apabila selesai membuang hajatnya, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza walau syaa habasahu. Segala puji bagi Allah, zat yang telah mengeluarkan kotoran dari dalam tubuhku. Seandainya Allah mau, Allah bisa saja menahannya dalam tubuhku. Itulah di antara sebab kenapa Nabi Nuh alaihissalam Allah puji dengan hamba yang banyak bersyukur. Maka di antara doa-doa yang alhamdulillah Allah istiqomahkan, semoga Allah bisa istiqomahkan kita mengucapkan doa tersebut seperti apa yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Selesai makan, alhamdulillah Allah memberikanku makan, jika Allah berkehendak Allah bisa buatku lapar. Allah memberi minum, alhamdulillah Allah memberikan aku minum, jika Allah berkehendak Allah bisa buat aku haus.
Selesai buang hajat, alhamdulillah Allah telah membuang kotoran dari tubuhku. Jika Allah berkehendak, Allah bisa tahan kotoran dalam tubuhku. Berdoa dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berkata, sungguh aku telah mendoakan keburukan untuk kaumku. Beliau menyesali, mendoakan keburukan untuk kaumnya, beliau menyesal. Pergilah selainku. Sesungguhnya Allah telah murka pada hari ini yang belum pernah murka sebelum dan sesudahnya. Pergilah kepada selainku. Kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya menyebutkan hajatnya, menyebutkan hujahnya, kenapa mereka tidak bisa memohonkan syafaat kepada Allah, merasa bersalah. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat manusia bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, mohonkanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Apa jawaban beliau? Sungguh aku telah berdusta 3 kali dusta. Sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Abdul Bar dalam kajian beliau, di antara dusta beliau adalah ketika beliau berkata inni sakim, diajak oleh kaumnya untuk merayakan festival tahunan oleh masyarakat Babilonia. Beliau berkata inni sakim, sungguh aku sedang sakit. Beliau berdusta di situ, sebenarnya memiliki rencana untuk menghancurkan patung-patung di saat para penduduk kampung telah pergi. Itu dusta beliau yang pertama. Kemudian dusta beliau yang kedua adalah beliau menyebutkan bahwa yang menghancurkan patung-patung kecil itu adalah patung yang paling besar, padahal beliau sendiri yang menghancurkannya. Kedustaan beliau yang kedua. Sebenarnya kedustaan beliau ada manfaatnya, tapi beliau menyesal. Kemudian kedustaan beliau yang ketiga adalah ketika istrinya beliau Sarah digoda oleh seorang raja Mesir. Kemudian beliau berkata, ini adalah saudariku. 3 dusta beliau yang menjadikan beliau merasa tidak pantas untuk memintakan syafaat kepada Allah untuk manusia. Pergilah kepada selainku. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, aku telah membunuh 1 jiwa yang tidak bersalah, ya kan? Ketika Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus, beliau pernah membunuh seorang suku Kipti dari Mesir. Kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju bawah arsy. Kemudian beliau bersujud memuji-muji Allah dengan pujian yang sebelumnya Allah belum pernah dipuji dengan pujian tersebut. Allah berikan ilham kepada beliau, membukakan pujian-pujian tersebut kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. "Washfa' tushaffa." Dan berikanlah syafaat, sesungguhnya aku telah mengizinkan engkau untuk memberikan syafaat. Dan itulah syafaat yang disebutkan dengan syafaat udma, syafaat Nabi SAW, syafaat umum, semua manusia mendapatkannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sangat panjang kisahnya, akan tapi kita akan singkat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui perantara Nabi Muhammad SAW, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil satu persatu hambanya. Satu persatu hambanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam akhir-akhir surat Maryam. Setiap hamba akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya yang selama ini dia lakukan di dunia. Semuanya akan menghadap, sekalipun nabi. Semua nabi juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, seorang hamba biasa. Maka persiapkanlah bekal yang cukup untuk hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Tidak ada yang bisa membantu kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, tidak ada yang bisa membantu. Semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Tidak ada yang memikirkan saudaranya, tidak ada yang memikirkan istrinya, tidak ada yang memikirkan bapak ibunya. Semua memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memikirkan anaknya. Semua hanya memikirkan diri sendiri. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Sekalipun Nabi Muhammad SAW beliau hanya memikirkan diri beliau sendiri. Kemudian hisab, Allah Subhanahu wa taala akan menginterogasi, bertanya kepada hambanya satu persatu, apa yang kau lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang hambanya ini lakukan.
Tetapi Allah ingin bertanya langsung kepada hambanya tersebut. Selesai hisab, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyerahkan catatan-catatan amal setiap manusia kepada pemiliknya. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia memiliki 2 malaikat yang selalu standby, hadir di samping kanan dan kirinya, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, mencatat amal kebaikan dan amal keburukannya. Dan seluruh catatannya itu semuanya akan dibagikan masing-masing kepada pemiliknya kelak di akhirat. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka sungguh beruntunglah orang tersebut. Namun apabila catatan amal tersebut diberikan dari arah kiri atau arah belakang, maka sungguh merugilah orang tersebut. Setelah diberikan catatan amal, masing-masing orang memiliki catatannya amal masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan catatan amal tersebut untuk diletakkan di atas mizan, di atas timbangan. Diletakkanlah amal perbuatan buruk seorang hamba di sini. Bayangkan saja amalan buruk masing-masing dari kita yang pernah kita lakukan semuanya diletakkan satu neraca, satu piring timbangan, kemudian amal kebaikannya diletakkan pada timbangan yang lain. Mana yang paling berat? Mana di antara amalan kita yang paling banyak, keburukan atau kebaikannya? Apabila keburukannya, maka tamatlah sudah riwayat hamba tersebut. Adapun apabila kebaikan yang lebih berat, maka sungguh beruntung hamba tersebut. Setelah hal itu selesai, seluruh manusia ditimbang amalannya, maka manusia akan digiring menuju sebuah tempat yang bernama Qantharah. Apa itu Qantharah? Qantharah adalah tempat di mana seluruh makhluk akan saling membalas perbuatan saat waktu di dunia. Seseorang pernah memukul, seseorang pernah menghibah, seseorang pernah mencela orang yang lain, maka hari tersebut tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada perak. Yang ada hanyalah amalan. Apabila seseorang memukul, mencela, atau menghibah orang lain, maka pahala orang ini akan dipindahkan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Namun apabila dia sudah tidak memiliki pahala sedikit pun, dan yang tersisa hanyalah dosa, maka dosa orang yang dia zalimi akan dipindahkan kepada orang yang zalimi tersebut. Allahul musta'an, nas'alullah salamata wal afiyah. Di situ Allah mengadili hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Makanya tidak ada seorang mukmin yang hidup di dunia ini kecuali dengan perasaan tenang. Mereka tenang, orang-orang beriman itu, karena mereka yakin akan adanya akhirat, akan adanya Qantharah. Di sanalah Allah akan mengadili seluruh makhluknya dengan seadil-adilnya. Sekalipun 2 kambing yang saling bertanduk, kambing yang saling berantem, semuanya akan Allah adili. Kambing yang dizalimi akan Allah berikan kekuatan untuk membalas perbuatan yang pernah dilakukan oleh kambing kawannya tersebut. Sampai kelas kambing Allah adili, apalagi manusia. Sampai saling membalas di Qantharah tersebut selesai, maka Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia tersebut ke sebuah telaga. Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka telaga masing-masing. Nabi Adam alaihissalam memiliki telaganya, Nabi Nuh alaihissalam memiliki telaganya, seluruh nabi memiliki telaga masing-masing. Diperuntukkan untuk siapa telaga tersebut? Diperuntukkan untuk umatnya yang taat dan menjalankan perintah-perintah nabi tersebut. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki satu telaga yang dinamakan dengan telaga Al-Kautsar. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW diperizinkan untuk minum dari telaga tersebut, dan Nabi sendiri yang akan melayani umatnya. Kemudian datang sekelompok orang, datang hendak meminum dari air telaga tersebut. Kemudian para malaikat yang menjaga telaga tersebut mengusirnya. Nabi SAW bingung, mereka adalah umatku, mengapa engkau mengusir mereka? Maka malaikat tersebut menjawab,
engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan umatmu itu sepeninggalmu. Mereka melakukan hal-hal yang baru, melakukan hal-hal bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan. Walaupun niat mereka bagus, walaupun niat mereka baik, akan tapi tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Nabi SAW, maka mereka akan diusir dari telaga Nabi SAW. Wal'iyadu billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian setelah panjangnya perjalanan kita nanti, kita akan memasuki fase akhir, yaitu fase melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan yang Allah bentangkan dari ujung kita berdiri sampai ujung di mana pintu surga itu berada. Dan di bawah jembatan tersebut adalah neraka. Jurang neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka Allah akan mudahkan mereka untuk melewati jembatan tersebut. Para nabi alaihi wassalatu wassalam akan melewati jembatan As-Siratal Mustaqim secepat kedipan mata. Percaya atau tidak percaya, ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hal gaib yang akan terjadi nanti. Kita sebagai seorang mukmin wajib percaya dengan apa yang beliau sebutkan. Para nabi alaihi wassalatu wassalam akan melewati jembatan tersebut secepat kedipan mata. Kemudian orang-orang beriman yang imannya kuat, mereka akan melewati jembatan tersebut secepat angin berhembus. Kemudian di bawahnya lagi yang imannya di bawah akan melewati jembatan tersebut dengan secepat menaiki seekor kuda. Seakan-akan cepatnya seperti seekor kuda yang melintas. Kemudian yang imannya di bawah itu lagi seperti orang yang sedang berlari. Di bawahnya itu lagi seorang yang sedang berjalan. Di bawahnya itu lagi adalah orang yang imannya lemah dan sedikit melakukan ketaatan dan banyak melakukan dosa-dosa, sehingga dia melewati jembatan tersebut dalam keadaan terseok-seok, bergantung-gantung. Padahal jembatan Sirat, Nabi SAW sebutkan, adalah jembatan yang lebih tipis daripada satu helai rambut yang dibagi menjadi 7, dan lebih licin dan lebih tajam daripada pedang. Allahul musta'an, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ana hanya menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan. Adapun percaya atau tidak percaya, maka itu adalah tergantung dengan hati kita masing-masing. Kita sebagai seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib yang belum kita lihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberhasilkan kita saat melewati jembatan Sirat, kita sampai di depan pintu surga, kemudian kita menunggu Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengetuk pintu surga, dan ketika malaikat penjaga pintu surga membuka, bertanya siapa yang mengetuk, Nabi SAW berkata Muhammad. Kemudian jawaban malaikat penjaga pintu surga, sungguh Allah telah memerintahkanku untuk tidak membuka pintu surga kecuali atas izin engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu surga dengan izin Allah terbuka dan masuklah orang-orang beriman, dan di saat itulah, di saat dimana telapak kaki kita insyaallah biidznillah azza wajal menapakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita beristirahat, istirahat yang sesungguhnya, istirahat dari perjalanan yang sangat panjang. Kehidupan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan yang akan kita jalani setelah kematian. Orang yang cerdas akan mempersiapkan hal itu semua. Ingatlah, sesungguhnya ayah kita Adam alaihissalam, ibunda kita Hawa alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia ini adalah sebagai bentuk hukuman karena mereka berdua melanggar perintah Allah. Mereka berdua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, dan sebagai bentuk ujian beserta anak keturunannya, yaitu kita semua. Barang siapa yang lulus dari ujian ini, maka Allah akan kembalikan dia, maka Allah akan pulangkan dia menuju ke tempat asalnya, yaitu surga dengan selamat. Namun apabila orang yang gagal dari ujian dunia ini, maka Allah tak akan segan-segan, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih, tidak akan segan-segan akan memasukkan dia ke dalam azabnya neraka. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan.
kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali, mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Mungkin kita bisa bertemu kali ini di dunia ini. Akan tetapi ketika di akhirat nanti kita akan memikirkan diri kita masing-masing. Anak akan memikirkan diri anak sendiri. Antum semua akan memikirkan diri antum sendiri-sendiri. Tidak ada yang memikirkan anak-anaknya, tidak ada yang memikirkan istrinya, tidak ada yang memikirkan ibunya, tidak ada yang memikirkan bapaknya. Semua memikirkan diri sendiri. Dan di saat di surga itulah kita akan saling mencari. Maka para hadirin sekalian, jika antum sekiranya kelak tidak menemukan anak di surga, maka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Yahya yang dahulu pernah menasihati kami? Jika antum tidak menemukan anak di surga, tolong cari anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua, mengumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bahagia dengan keluarga yang lengkap dan dalam keadaan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita harapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi